Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika Rahayu dari Prodi Kesehatan Masyarakat semester 4, kelas pagi 4A. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Tri Ayu Nurhaliza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jihan Lutfia Azhar dari semester 4 kelas A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sali Fatiyah, mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat semester 4, Universitas Pekalongan. Di sini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang advokasi pada penyakit demam berdarah TNJ atau DBD di Kabupaten Bandung. Tema yang akan kita angkat kali ini yaitu meningkatkan gerakan masyarakat Kabupaten Bandung terhadap penyakit menular demam berdarah TNJ. Di tahun 2020, kasus DBD di Indonesia tersebar di 472 kabupaten atau kota di 34 provinsi. Kematian akibat DBD terjadi di 219 kabupaten atau kota. Kasus DBD sampai dengan minggu ke-49 sebanyak 95.893, 73,35% atau 377 kabupaten atau kota sudah mencapai incident rate atau IR kurang dari 49 per 100.000 penduduk. Proporsi DBD per golongan umur antara lain kurang dari 1 tahun sebanyak 3,13%, 1-4 tahun sebanyak 14,88%, 5-14 tahun ada 33,97%, 5-44 tahun sebanyak 37,45%, dan di atas 44 tahun ada 11,57%. Adapun proporsi kematian DBD per golongan umur antara lain kurang dari 1 tahun sebanyak 10,32%, 1-4 tahun sebanyak 28,57%, 5-14 tahun ada 34,13%, dan umur 15-44 tahun sebanyak 15,87%, dan di atas umur 44 tahun ada 11,11%. Di Indonesia, DBD menyerang laki-laki sebanyak 53,11% dan perempuan sebanyak 46,89%. Menguras merupakan kegiatan membersihkan atau menguras tempat yang sering menjadi penampungan air seperti bak mandi, kendi, toren, air, drum, dan tempat penampungan air lainnya. Dinding bak maupun penampungan air juga harus digosok untuk membersihkan dan membuang telur nyamuk yang menempel erat pada dinding tersebut. Saat musim hujan maupun pancaroba, kegiatan ini harus dilakukan setiap hari untuk memutus siklus hidup nyamuk yang dapat bertahan di tempat kering selama 6 bulan. Selanjutnya yaitu menutup. Merupakan kegiatan menutup rapat-rapat tempat penampungan air seperti bak mandi maupun drum. Menutup juga dapat diartikan sebagai kegiatan mengubur barang bekas di dalam tanah agar tidak membuat lingkungan semakin kotor dan dapat berpotensi menjadi sarang nyamuk. Ketiga adalah memanfaatkan barang bekas yang bernilai ekonomis atau daur ulang. Kita juga disarankan untuk memanfaatkan kembali atau mendaur ulang barang-barang bekas yang berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk demam berdarah. Plusnya adalah membentuk upaya pencegahan tambahan seperti memelihara ikan pemakan jentik nyamuk, menggunakan obat anti nyamuk, memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, dan gotong royong membersihkan lingkungan. Dalam hal ini, bisa dengan melakukan upaya germas atau gerakan masyarakat. Salah satu daerah yang merupakan daerah endemis penyakit DBD yaitu di Kabupaten Bandung. Pada Maret 2020, Dinas Kesehatan mencatat 153 kasus DBD. Namun, pada bulan April, jumlahnya menurun menjadi 72 kasus. Hingga 17 Juli 2020, kasus demam berdarah TNJ atau DBD di Kabupaten Bandung mencapai 935 kasus. Hal tersebut lebih rendah dari bulan yang sama di tahun sebelumnya yang mencapai 2.686 kasus. Saya ingin membacakan presentasi yang telah dibacakan oleh teman saya yaitu Mustika Rahayu. Di sini saya ingin membacakan mengenai latar belakang. Yang pertama, penyakit menular adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, dan parasit yang ditularkan melalui media tertentu.
Yang kedua, dalam mencegah dan mengatasi penyakit menular diperlukan upaya perbaikan lingkungan dan perubahan perilaku secara sistematis dan terencana, yaitu adanya suatu program yaitu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau bisa disebut GERMAS. GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen masyarakat dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk berperilaku hidup sehat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, seperti yang telah dituliskan oleh Kemenkes RI 2016. Selanjutnya, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang penanggulangan penyakit menular menjelaskan penyakit menular dikelompokkan menjadi dua, yaitu penyakit menular secara langsung dan penyakit menular secara tidak langsung. Salah satu daerah yang terkena wabah penyakit menular tidak langsung yaitu ada di Kabupaten Bandung. Advokasi kesehatan. Advokasi kesehatan itu sendiri merupakan upaya secara sistematis untuk mempengaruhi pimpinan, pembuat atau penentu kebijakan, keputusan, dan penyandang dana dan pimpinan media massa agar lebih proaktif dan mendukung berbagai program kegiatan kesehatan yang akan dijalankan. Di sini saya akan menyampaikan tentang tujuan advokasi. Tujuan advokasi yang pertama, mempromosikan suatu perubahan dalam program pengendalian DBD. Tujuan advokasi yang kedua, mempengaruhi pimpinan atau pengambil keputusan dan penyandang dana dalam penyelenggaraan program pengendalian atau penanggulangan DBD. Yang ketiga, teratasinya wabah DBD di Kabupaten Bandung secara bersama dan terintegrasi dengan program gerakan masyarakat yang didukung oleh pimpinan. Lalu saya akan menyampaikan tentang tujuan gerakan masyarakat. Yang pertama ada tujuan umum. Tujuan umum gerakan masyarakat penyakit menular yang pertama adalah menurunkan beban penyakit. Yang kedua, menurunkan beban biaya pelayanan kesehatan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas penduduk. Dan yang keempat, menekankan peningkatan beban finansial masyarakat untuk pengeluaran kesehatan. Lalu ada tujuan khusus gerakan masyarakat untuk penyakit menular. Tujuan khusus gerakan masyarakat adalah untuk menurunkan resiko utama penyakit menular melalui ada berbagai cara. Cara yang pertama adalah intervensi gizi 1000 hari pertama kehidupan. Yang kedua, memperbaiki pola konsumsi gizi seimbang seluruh keluarga. Yang ketiga, meningkatkan aktivitas fisik teratur dan terukur. Yang keempat, meningkatkan pola hidup sehat. Yang kelima, meningkatkan lingkungan sehat. Dan yang keenam, mengurangi konsumsi rokok dan alkohol. Slide selanjutnya, terdapat pelaku dan sasaran advokasi. Pelaku advokasi di sini adalah dinas kesehatan, organisasi atau komunitas kesehatan. Sedangkan sasaran advokasinya adalah masyarakat daerah sekitar. Di sini saya akan lanjutan dari slide sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh teman saya yaitu Jihan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pesan advokasi. Indonesia sendiri saat ini tengah mengalami perubahan pola penyakit atau yang biasa kita sebut dengan transisi epidemiologi yang ditandai dengan meningkatnya kematian dan kesakitan akibat penyakit menular. Salah satunya yaitu demam berdarah Dengue atau DBD. Menurut WHO, pada tahun 2011 diperkirakan 50 juta infeksi Dengue terjadi di seluruh dunia pada setiap tahunnya. Dari kasus ini, sebanyak 500.000 kasus berkembang menjadi DBD yang mengakibatkan 22.000 kematian yang sebagian besar diderita oleh anak-anak.
Hal ini diungkapkan oleh Sanyonglu pada tahun 2017. Sedangkan menurut Hasan pada tahun 2016, selama tahun 1960 hingga tahun 2010, kasus DBD meningkat 30 kali lipat di seluruh dunia. Peningkatan penyakit menular ini menyebabkan perubahan tren penyebab kematian di Indonesia, di mana 57% kematian disebabkan karena penyakit menular. Di sisi lain, proporsi penduduk yang kurang mengonsumsi sayur dan buah masih cukup terbilang tinggi, yaitu sebesar 93,5%. Sedangkan proporsi penduduk usia lebih dari 15 tahun yang merokok justru meningkat menjadi 36,3% di tahun 2013. Promotif dan preventif merupakan upaya yang efektif untuk mencegah meningkatnya angka kematian dan kesakitan. Namun, mengingat bahwa pencegahan penyakit akan sangat tergantung pada perilaku individu itu sendiri, yang tentunya didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana, kualitas lingkungan yang mendukung, serta regulasi untuk hidup sehat, di mana hal tersebut juga memerlukan keterlibatan oleh berbagai komponen, seperti sektor pemerintah pusat maupun daerah, sektor non-pemerintah, dan masyarakat itu sendiri. Perubahan perilaku dan perbaikan lingkungan ke arah yang lebih sehat perlu dilakukan secara sistematis dan terencana oleh seluruh komponen bangsa, yaitu dengan adanya program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau yang biasa kita sebut dengan Germas. Pesan advokasi yang selanjutnya yaitu berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau Germas yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 27 Februari 2017 telah direspon cepat oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan diterbitkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 25 Tahun 2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau Germas yang kemudian disusul dengan terbitnya Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 134 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau Germas tanggal 27 November 2017 agar mendukung dan melaksanakan Germas di wilayah Kabupaten Bandung. Dengan adanya payung hukum mengenai Germas yang dimulai dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten atau kota, diharapkan kegiatan yang dilaksanakan dapat berfokus pada peningkatan perilaku hidup sehat melalui penggalakan Germas yang dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu media penunjang. Dalam hal ini, kelompok kami menggunakan media penunjang berupa pamflet agar lebih mudah dalam penyebarannya. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.